Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran 5 Kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Pada masa anak-anak, Rasulullah selalu diajak pamannya mengembala kambing. Pada usia muda, Nabi terkenal dengan tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan jujur, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Karena kejujurannya, Khadijah jatuh cinta kepada Nabi dan akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan. Rasulullah mempunyai kebiasaan berkualat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung mendekatkan diri kepada Allah, yaitu di Gua yang dilakukan setiap bulan Ramadan tiba, dan pada hari ke-17 Rasulullah mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah, aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah, aku tidak dapat membaca," jawabanku. Ia kembali memelukku lagi sehingga aku merasa kematian tiba. Kemudian ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah, aku tidak dapat membaca," jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematian tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku." Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat His Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tidak pernah takut berhadapan dengan berbagai rintangan, bahkan sering dihadang sampai diancam mau dibunuh. Kepada engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk ke surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabiskan para nabi dan rasul.
Teladan Nabi Muhammad SAW. 1. Rajin bekerja dan tangguh saat muda. 2. Bersikap jujur, amanah, dan pekerja keras. 3. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1. Peristiwa Isra Mi'raj. 2. Membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya terhadap orang Yahudi. 3. Bertasbihnya kerikil di tangannya. 4. Batang kurma yang menangis. 5. Al-Quran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.